Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Aseno. Video kali ini akan kami bahas tata nama ether atau alkoksi alkana. Ini merupakan turunan alkana yang kedua. Yang pertama, video sudah kami upload lebih dahulu, yaitu tata nama alkohol. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar dan ikuti tayangan berikut sampai selesai. Ether atau alkoksi alkana adalah kelompok senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi oksi atau O. Rumus umum ether adalah ROR aksen. R sama dengan R aksen menunjukkan alkil dengan rumus umum Cn H2n plus 1. Rumus kimia ether adalah Cn H2n plus 2O. Tata nama ether mencakup tata nama sistem Zubek dan trivial. Untuk tata nama ether sistem Zubek, polanya alkoksi alkana. Tata nama trivial ether adalah polanya alkil ether. Jangan lupa klik subscribe. Tata nama ether. Yang pertama menurut sistem Zubek. Pertama, kita menentukan rantai utama yang merupakan suatu alkana. Sedangkan gugus OR aksen atau alkoksi namanya dianggap sebagai cabang. Rantai utama diberi nomor sehingga atom C cabang nomornya kecil. Senyawa diberi nama dengan pola nomor C cabang plus alkoksi plus nama alkana rantai utama. Untuk sistem trivial, yang pertama, senyawa diberi nama dengan pola alkil ether. Aturan yang lain sama dengan aturan pada tata nama alkana. Penulisan letak alkil didasarkan urut abjad. Sebagai contoh, tuliskan nama senyawa berikut. CH3O CH3. Menurut sistem Zubek, ini kalau kita tulis dulu dalam bentuk seperti ini, kita langkah pertama menentukan rantai utama. Ini rantai utama, merupakan alkana dengan C1, namanya metana. Gugus OCH3 dianggap sebagai cabang. Ini sebagai cabang. O namanya oksi, CH3 namanya metil. Kalau digabungkan, namanya menjadi metoksi. Sehingga nama suatu senyawa CH3OCH3, kalau kita tulis, nomor C cabang, karena hanya satu tidak perlu ditulis, sehingga tinggal nama alkoksi. Sehingga namanya metoksi. Rantai utamanya metana, sehingga namanya metoksi metana. Kalau sistem trivial bagaimana? Ini untuk tata nama Zubek. Sistem trivial, nama dari CH3OCH3. Kita menggunakan pola alkil ether. CH3 ini alkil R, namanya metil. CH3 yang lain R aksen, namanya juga metil. Sehingga diberi nama dimetil ether. Lanjut. Ini tata nama trivial. Tuliskan nama senyawa berikut. Nomor 1 seperti ini, nomor 2 ini. Kita lihat pembahasan. Nomor 1, CH3O CH2 CH3. Kita
menggunakan sistem ZUPEC dulu. Yang pertama, menentukan rantai utama. Rantai utama C-nya 2. Ini adalah etana. Rantai utama kita beri nomor. Nomor 1, ini nomor 2. Cabangnya adalah OR aksen. Nah, ini berfungsi sebagai cabang. Cabang ini letaknya pada C nomor 1. O ini adalah oksi, CH3 adalah metil. Kalau digabungkan namanya menjadi metoksi. Sehingga nomor C cabang, nomor 1, nama alkoksinya adalah metoksi. Kemudian nama rantai utamanya etana, sehingga namanya 1-metoksi etana. Bagaimana dengan nama sistem tata nama trivial? Kita lihat. CH3, O, CH2, CH3. Ini R yang pertama, namanya metil. Ini R aksen, namanya etil. Sehingga urut abjad menjadi etil, metil, eter. Ini sistem tata nama trivial. Yang nomor 2, bentuknya seperti ini. Bagaimana cara memberi nama? Kita lihat. Bentuk ini kita rubah untuk memudahkan kita cara melihat. Kita menggunakan sistem tata nama trivial dulu. Ini sebagai R. R ini namanya isopropil atau sekunder propil. R yang lain namanya metil. Sehingga kalau digabungkan namanya menjadi metil isopropil eter. Ini tata nama trivial. Ini juga bisa diberi nama bagaimana dengan tata nama sistem ZUPEC. Kita lihat, kita tulis, kita rubah bentuk seperti ini, sama tadi dengan yang di atas. Ini sebagai rantai utama. Rantai utama atau berarti OCH3, OR aksen ini sebagai cabang. Rantai utamanya propana. Kita beri nomor 1, 2, 3. OCH3 ini dianggap sebagai cabang yang namanya adalah metoksi karena ada metil dan oksi digabungkan menjadi metoksi. Sehingga disusun namanya nomor C cabang adalah nomor 2. Nama cabang adalah metoksi. Metoksi, rantai utama itu adalah propana, maka propana. Jadi namanya 2-metoksi propana. Ini menurut ZUPEC. Jadi nomor 2 ini namanya bisa metil isopropil eter, bisa juga 2-metoksi propana. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Apa nama senyawa berikut? Kalau seperti ini. Kita lihat. 2-etoksi butana. Nah, ini rantai utamanya ini. Nah, rantai utama. Ini etoksi. Etoksi pada C nomor 2, 1, 2. Nah, ini sistem ZUPEC. Bagaimana kalau sistem trivial? Nah, ini butil, sekunder butil. Kemudian ini etil, sekunder butil, etil, eter. Ini menurut trivial. Apa nama senyawa berikut? CH3, CH2, seperti ini. Kita lihat. 2-propoksi butana. Ya, berarti rantai utamanya butana. C-nya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Ini rantai utama. Cabangnya berada pada C nomor 1, nomor 2. Nama cabang ini dari propil dan oksi menjadi propoksi. Sehingga namanya 2-propoksi butana. Sistem ZUPEC. Kalau sistem trivial namanya adalah sekunder butil propil eter. Nah, ini sekunder butil, ini profil.
diberi kata belakangnya ether. Apa nama senyawa berikut? Kalau rumus kimianya dibuat seperti ini, maka kita uraikan untuk memudahkan. Yang pertama ini C yang tidak ada H. Kita tulis di sini C. C tangannya 4. Dan C ini mengikat CH3 sebanyak 3 kali. Nah, ini CH3-nya 3 kali. Kita lihat. Tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, C ini mengikat CH3 3 kali. 1, 2, 3. Setelah mengikat CH3, C mengikat O. Nah, ini O. Ada O. O kemudian mengikat CH3. Mengikat CH3. Sehingga tersier butil metil ether. Nah, tersier butil itu yang R ini sebelah kiri, R sebelah kanan adalah metil. Tersier butil metil ether. Apa nama senyawa berikut? Ya, ini sama tadi harus kita uraikan. Ayo, namanya yang sebelah kiri O adalah isopropil. Sebelah kanan juga isopropil. Sehingga kalau dua di isopropil ether. Lanjut. Apa nama senyawa berikut? CH3, CH2, bisa Anda lihat. Kita lihat pembahasannya. Kita tulis kembali. Nah, kita tentukan rantai utama. Rantai yang paling panjang. Rantai utama ini C-nya 3 berarti propana. Ya. Kemudian diberi nomor 1, 2, 3. Nah, ini adalah alkoksi sebagai cabang. Ya, namanya etoksi karena ini etil dengan oksigen. Tadi etoksi. Yang ini namanya juga cabang. Cabangnya adalah metil. Sehingga namanya 2-etoksi 2-metil propana. Ya, 2 karena cabangnya dia berdua mengikat etoksi. Kemudian R yang satunya terikat C nomor 2 cabang 2 alkil yang satu metil propana. Ya. Sistem Joubert. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini R kalau sistem trivial etil. R yang kedua adalah tersier butil. Sehingga namanya tersier butil etil ether. Nama trivialnya. Lanjut. Apa nama senyawa berikut? CH3 seperti ini. Agak lebih kompleks, lebih rumit. Ya. Pembahasannya. Kita lihat. Ini sebagai rantai utama, yaitu propana. Kita beri nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini sebagai cabang. Sebagai cabang, namanya isopropoksi. Karena ini isopropil dengan oksi, sehingga digabung menjadi isopropoksi. Ini cabang, namanya metil. Sehingga cabangnya terletak pada C nomor 1, kita tulis 1. Isopropoksi. Alkil juga mempunyai cabang lagi, 2, C-nya. Nomor 2, kita tulis. Namanya apa? Cabangnya metil. Rantai utama pada alkil ini adalah pada alkanar propana. Sehingga namanya 1 isopropoksi 2 metil propana. Sistem Joubert. Bagaimana dengan sistem trivial? Kita lihat. Alkil sebelah kiri O, ini tadi namanya isopropil. Di sebelah kanan O, ini adalah isobutil. Sehingga namanya isobutil isopropil ether. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Untuk alkil yang rumit, biasanya menggunakan nama trivial yang lebih mudah. Tata caranya,
rantai utama alkil dihitung mulai dari yang berikatan dengan gugus fungsi. Cabang-cabang diberi nama seperti pada alkana. Apa nama senyawa berikut? Nah, inilah yang dianggap alkil yang rumit. Pembahasannya bisa Anda ikuti. Nah, lihat. Ini sebagai alkil yang sederhana, metil sebagai R. Nah, ini sebagai alkil yang rumit, ini rantai utama alkil. Kemudian, karena ini yang berdekatan dengan gugus fungsi O. Rantai utama alkil diberi nomor C1, 2, 3, 4. Kemudian cabang-cabangnya kita lihat. Cabang ini namanya etil. CH3 ini cabangnya metil. Yang atas pada C nomor 1, ini juga cabangnya namanya metil. C nomor 3, CH3, cabangnya namanya metil. Kemudian kita susun. Yang pertama, ini metil. Metil. Kemudian urut abjad. E lebih dulu. Nah, nomor 2, etil. Kemudian metil, ada 3 metil yang sama terikat pada atom C nomor 1 sebanyak 2 kali. 1, 1, 3. 1, 1, 3. Karena metilnya 3, maka trimetil. Kemudian C-nya 4. Nah, ini sebagai R tadi namanya butil. Di belakangnya diberi nama eter. Nah, ini untuk alkil yang rumit. Lanjut. Bagaimana cara menuliskan rumus struktur jika nama senyawa karbon diketahui? Contoh. 3-etoksipentana. Bagaimana rumus strukturnya? Pentana menunjukkan rantai utama C-nya 5. C-nya 5 kita tulis dahulu. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Etoksi ini menunjukkan adanya gugus oksi. Kita lihat. Merupakan cabang. Cabang ini gabungan dari gugus fungsi oksi dan eter, sehingga disebut etoksi. Kemudian angka 3 ini menunjukkan cabang terletak pada C nomor 3, sehingga etoksi pada C nomor 3. C nomor 3 kita lihat 1, 2, 3 ini. Nah, ini berarti kita tulis etoksi O dan C2H5. Ini oksi, ini etil, gabungkan menjadi etoksi. Nah, kalau kita lengkapi jumlah atom H, maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, inilah namanya 3-etoksipentana. Lanjut. Menuliskan rumus struktur bentuk stik. Kita lihat. Rumus struktur ini sama dengan namanya 1-metoksyetana atau etil-metil eter. Kalau ditulis dalam bentuk stik, ini C, gugus fungsinya O, kemudian ini C, ini C, ya, 1-metoksyetana, bentuk stik. Nah, ini biasanya ditulis bentuk garisnya saja. Kita lihat, gugus fungsinya tetap ditulis O. Ya. Sehingga namanya 1-metoksyetana. Apa nama senyawa berikut? Seperti ini. Ya. Nah, 1-etoksibutana. Nah, jadi ini etoksi. Butana berarti C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Pada C nomor 1. Butil, etil, eter. Nama lainnya. Apa nama senyawa berikut? Ya, ini ada gugus fungsi O, ini cabangnya ada CH3. 2-metoksibutana. Nah, ini metoksi. Ya.
Rantai utamanya C-nya 41, 2, 3, 4, maka butana. Nama lainnya adalah sekunder butil metil ether. Ini sekunder butil. Yang C di sini adalah metil, sehingga sekunder butil metil ether. Berikutnya, ya, ini 1 metoksi butana, karena di sini rantai utamanya 1, 2, 3, 4. Ini 1 metoksi atau butil metil ether. Butil ini metil ether. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.